Masih nyangkut sama riba ya, beresin. Lunasin hutangnya. Jangan hutang lagi. Usaha yang dimulai dari riba rata-rata nggak bertahan lama. Beneran. Nggak tahu kenapa. Itu terbukti sih. Banyak yang curhat ke saya. Banyak, itu saya bilang banyak. Itu sebulan itu jumlahnya lebih dari 100. Orang yang cerita ke saya tentang dia yang hancur usahanya, yang akhirnya yang disalahin siapa? COVID. Padahal saya selidikin, ujungnya mulai usahanya pakai riba. Saya selama pandemi, mulai dari Maret, ya tahun lalu Maret, aku ada di Jogja dan Mas Andi itu ada di samping aku. Mulai dari masa pandemi sampai hari ini, cabangku nambah 18. Coger, kedai coger. Peningkatan aset itu per tahun 2020 itu 132%. Revenue aku bersih itu kurang lebih sekitar 84%. Gila ya? Orang lagi pandemi, lagi susah. Karena kelihatan dari ladangnya itu tambah luas. Tambah luas, karena pengembangan ladangnya tambah luas. Dan ekspor kopi kita sekarang udah masuk ke urutan yang rutin. Rutinitas bulanan. Nggak 1 rupiah pun aku izinin masuk dari riba. Investor aja masuk, aku nggak izinin. Kalau dulu dijual mungkin sekarang udah punya. Salah satu orang yang mau beli. Dan gimana ya, riba ini masalahnya kalau kita udah nyangkut sekali, kita pengen nyangkut lagi. Bukan terjerat ya, saya selalu nggak mau pakai kata-kata orang yang terjerat riba, nggak. Orang yang sudah masuk ke riba, dia akan nyandu dengan sendirinya. Sama seperti orang yang masuk ke dunia judi, maisir. Dia akan nyandu di maisir. Orang masuk ke dunia falas, dia akan masuk terus di falas. Setiap pagi buka handphone, liatin, naik turun nih, naik turun. Wah turun. Angkat lagi ya. Beli lagi ya. Ya, nggak ada orang yang kaya dari judi. Itu, saya tahu banget orang kaya dari judi itu nggak ada. Ya, dari cara maisir itu, ya mungkin hari itu dia megang uang, tapi itu nggak jadi apa-apa, nggak berbekas. Kalau riba, kadang-kadang gini ya, kebutuhan juga. Gimana cara kita ngebagi kebutuhan hidup kita? Sakit itu juga kan sebenarnya ada penyebabnya. Kenapa kita sakit? Ya itu semua dimulai dari sana sih. Dan kalau kita udah sekali masuk riba, aduh percaya deh, itu sulit banget mau keluar. Walaupun di otak kita ngeproses, kayaknya minjem dulu dari sini nih. Tutup yang ini, paling enggak dua hutang di sini, tutup bayar dari sini. Ini mekar, membesar. Wah ini pinjam dari bank nggak cukup. Coba sertifikatnya jadiin 2. Ini suntik, dari sini suntik. Dan selalu seperti itu. Berputarnya itu lingkaran setannya seperti itu. Nggak habis-habis. Nah makanya saran dari saya, kalau belum masuk jangan masuk. Kalau sudah di dalam, keluar. Keluar diri aja, keluar. Lebih banyak menahan diri. Apalagi ribanya bukan karena sakit ya, ribanya itu karena kebutuhan lain yang di luar sakit. Bukan kebutuhan primer. Bukan pakan, sandang, pangan. Jadi kita nggak punya rumah, mau punya rumah KPR. Itu kan termasuk papan ya. Cuman kalau di pangan, ya kita kalau nggak punya beras baru kita ngutang. Ya, buat ngembangin usaha pakai riba, aduh. Itu jauh dari berkah. Dan gak ada riba yang selesai dengan cara memulai berhutang kembali. Masalah riba itu adalah habit. Habit kita tukang utang. Habit tukang utang yang dihilangin. Bukan ribanya doang. Jadi gak bisa tiba-tiba, Mas Igor pinjam 10 juta dong buat nutup sana. Kenapa? Itu cicilan motor saya kan ada ribanya.
pinjam dah 10 juta. Habit ngutangnya, kok tiba-tiba saya minjem, iya kan sama Mas Igun kan nggak dapat bunga. Kalau di sana kan kena bunga, riba. Nah kalau minjem ke sini kan nggak riba. Bukan itu masalahnya. Dan orang kita itu sudah secara tidak langsung dicetak dan dididik. Kalau hutang tanpa bunga, nyantai aja bayarnya. Ini nagih, galakan sini. Kan gue udah bilang gak punya duit. Nah itu ya. Belum ada duitnya, ditagih terus, diperes juga keluarnya darah. Galakan sini daripada yang ngasih pinjam duit ya. Masalahnya di mana? Di habitnya, di kebiasaan. Jadi biasakan untuk tidak meminjam. Nggak punya, diam aja. Diam aja. Saya udah terbiasa nggak punya uang, ya diam. Makan harus nasi sama tahu. Ya saya udah pernah jalanin bertahun-tahun kok. Kenapa enggak? Untuk 2-3 tahun ke depan jalanin lagi, hayu. Siap. Masalahnya kita sudah siap belum membebaskan diri kita dari riba. Itu aja. Karena banyak orang yang terjebak di dalam riba, mereka terlalu nyaman ada di dalam. Sampai ada kata-kata, ya gimana kok kalau nggak nyicil nggak punya barang? Salah. Kalau nggak nabung nggak punya barang. Ini kan nabung. Ya, itu ya hal-hal yang tadi tentang riba. Itu bagaimana saya bukan melawan, tapi saya nolak. Saya nggak mau lawan riba, bukan urusan saya. Tapi saya tolak.